Ya. Oke. Apakah PPT saya sudah terlihat? Sudah, Ibu. Sudah ya. Baik. Jadi hari ini diskusi kita adalah berkaitan dengan topik stratifikasi sosial. Melanjutkan topik kita minggu lalu yang ada di teori sosiologi, hari ini kita baru mulai apa ya, masih masih bahas topik di sosiologi. Jadi masih tema-tema tentang masyarakat, tema-tema tentang hubungan antar masyarakatnya. Nah, sekarang hari ini topiknya adalah tentang stratifikasi sosial. Coba saya pengen tahu teman-teman ada nggak sih yang saya yakin teman-teman sudah pernah mendengar istilah ini, bahkan mungkin sudah mengerti apa ini. Saya pengen tahu teman-teman apa yang teman-teman pahami tentang stratifikasi sosial ini. Silahkan ada yang mau mencoba menjawab? Ibu izin menjawab. Boleh, silahkan. Stratifikasi sosial itu kayak pengelompokan masyarakat ke dalam kelas-kelas yang disusun secara bertingkat, Ibu. Yang berkaitan Betul. dengan apa? Kayak status sosial gitu, Bu. Kayak ciri-cirinya itu ada perbedaan hak gitu, gaya hidup. Mungkin seperti itu, Bu. Oke, cakep. Terima kasih Mbak Desma. Sudah cukup lengkap ya. Nah, terus eh, kira-kira nih pertanyaan lanjutannya, apa yang contoh stratifikasi sosial? Contoh stratifikasi sosial yang teman-teman tahu biasanya karena apa dan bentuknya seperti apa? Ada yang mau mencoba menjawab juga bentuk stratifikasi sosial dan juga karena apanya? Mas Muhammad Agung, silahkan. Ya Bu, mungkin contohnya itu kayak ini kali Bu ya, kayak sertifikasi pekerja sosial, kayak pengakuan terhadap profesional yang bekerja dalam bidang kesejahteraan sosial atau pelayanan masyarakat. Terus program atau kegiatan sosial, kayak pengakuan terhadap program atau proyek sosial yang berhasil memenuhi standar tertentu. Itu sih Bu. Oke. Biasanya eh, karena apa itu terjadi? Misalnya kayak tadi terjadi pada misalnya kayak tenaga medis gitu ya. Tenaga medis memiliki lapisan tertentu, dia berada pada lapisan tertentu dibandingkan masyarakat biasa. Biasanya bentuk penghormatan yang dilakukan oleh orang lain, bentuk penghormatan yang dilakukan orang lain kepada tenaga medis itu seperti apa? Atau misalnya bentuk penghormatan kepada orang yang berhasil menyelesaikan sebuah program itu seperti apa? Kayak misalnya nih contohnya ini contoh sederhana aja. Kalau kita ketemu orang yang kita rasa dia posisinya lebih tinggi dari kita, kita akan cenderung membungkuk ketika berjalan, terus menyapa dia, tersenyum sama dia. Nah, itu adalah contoh sederhana adalah bentuk penghormatan kita kepada orang yang kita rasa memiliki level di atas kita, misalnya. Nah, kalau menurut Mas Agung tadi gimana? Sama sih Bu, biasanya juga gitu Bu, kayak eh, kayak orang-orang yang punya jabatan tinggi, yang punya kekuasaan. Jadi itu bikin orang-orang tuh kayak segan gitu Bu sama dia Bu. Jadi bentuk penghormatan kita tuh lebih ke segan gitu ya. Iya Bu. Oke, terima kasih Mas Agung. Sama-sama Bu. Oke, coba kita lihat satu-satu ya. Nah, ini memang eh, makanya tadi itu saya nanti akan minta teman-teman dikerjakan jadi tugas karena memang biasanya
kita paham, tapi ketika diterapkan di kehidupan sehari-hari itu jadi kayak blank gitu loh. Jadi kita tuh sering ngadepin berasa kayak kamu tuh atau kita menganggap orang lain tuh lebih tinggi dari kita, tapi kita mungkin melakukan itu tadi, kayak misalnya kita segan dengan orang lain, kita cenderung berbicara dengan, ya kayak misalnya deh, teman-teman sekarang lihat saya posisinya sekarang adalah dosennya teman-teman. Nah, efeknya adalah mungkin bentuk penghormatan yang teman-teman berikan kepada para dosen adalah berbicara dengan lebih formal. Nah, itu adalah sebetulnya contoh sederhana dari bentuk stratifikasi sosial, bentuk sederhana dari sebuah penghormatan kita terhadap orang yang kita anggap memiliki kedudukan lebih tinggi dibanding kita. Itu contoh sederhananya. Jadi kan jarang kan ada misalnya mahasiswa yang ngomong sama dosen itu kayak, Bu, lu gimana Bu kabarnya hari ini? Kan jarang. Biasanya kalau lo gue itu kita pakai kepada teman-teman yang sepantaran kita. Sedangkan kalau dengan orang-orang seperti dosen, teman-teman akan memilih kata-kata saya, terus dengan Anda, atau misalnya saya dengan Bapak atau Ibu. Nah, itu kan adalah udah pemilihan kata aja sebetulnya sudah termasuk dalam bentuk penghormatan kita kepada orang lain. Kayak gitu. Jadi teman-teman jangan bayangkan stratifikasi sosial itu adalah sesuatu yang kayak ya oke teman-teman menganggap bahwa ini adalah lapisan dalam masyarakat, pengelompokan dalam masyarakat, tapi jangan bayangkan pengelompokan itu tuh sekaku itu gitu loh. Oke, kita coba lihat nanti ya. Stratifikasi sosial berasal dari kata stratum yang artinya lapisan yang merupakan ciri tetap dan umum dalam setiap masyarakat yang hidup teratur. Jadi kalau teman-teman lihat kenapa ya harus ada stratifikasi sosial? Nah, manfaatnya apa sih sebetulnya? Kenapa kita harus menggolongkan masyarakat kepada kelompok-kelompok tertentu? Apa sih yang membuat kayak gitu? Bisa nggak sih kalau nggak ada gitu? Sebetulnya kondisi ini adalah kondisi yang umum terjadi. Ini adalah sesuatu hal yang bisa dibilang wajar, bisa dibilang eh, sangat sangat apa ya? Ya sangat umum terjadi aja di kelompok masyarakat yang dia sudah punya masyarakat itu kan kumpulan individu yang hidup bersama, yang dia punya nilai-nilai yang disepakati bersama, yang dia punya aturan-aturan yang ditaati bersama dan dia punya tujuan tertentu. Nah, ketika dia sudah memiliki itu semua, dia tinggal dalam sebuah kelompok masyarakat, secara tidak langsung biasanya sistem stratifikasi atau sistem pengelompokan ini pun terjadi. Nanti kita lihat bahwa ternyata stratifikasi itu bisa dia terbentuk sendiri, bisa dibentuk dengan sengaja kayak gitu ya. Teman-teman, suara saya sudah cukup keras belum ya? Atau kurang keras? Sudah Cukup, cukup, Bu. Ibu. Cukup, oke. Fenomena stratifikasi sosial akan selalu ada dalam kehidupan manusia. Sesederhana apapun. Artinya, balik lagi, jangan membayangkan bahwa ini tuh kayak kita membedakan masyarakat yang langsung masyarakat yang levelnya sosial menengah ke atas dan juga sosial menengah ke bawah. Bahkan di level sosial menengah ke bawah pun itu sangat mungkin di dalamnya itu punya kelompok-kelompok lapisan-lapisan lagi. Nah, memang yang poin kedua, semakin rumit dan semakin maju teknologi, semakin kompleks sistem lapisannya. Jadi, semakin sederhana kelompoknya, maka memang pengelompokannya ya cuma mungkin hanya berdasarkan kepemilikan barang. Tetapi semakin maju dari peradaban sebuah kelompok masyarakat, semakin kompleks, maka nanti stratifikasinya ada macam-macam. Bisa pengelompokan berdasarkan tingkat pendidikannya, bisa nanti dikelompokkan berdasarkan ya sosial ekonominya, bisa berdasarkan gendernya, jadi akan lebih kompleks lagi. Nanti mungkin bisa berdasarkan gelar kebangsaan mungkin, jadi segala macam itu memungkinkan terjadi dalam sebuah kelompok masyarakat. Gitu. Nah,
Kalau ditanya apa sih sebetulnya yang mendasari atau yang memulai terjadinya ada stratifikasi sosial? Jawabannya ada pada nomor 3. Selama di dalam sebuah masyarakat ada sesuatu yang dihargai, maka barang ini akan menjadi potensi tumbuhnya sistem berlapis dalam masyarakat. Artinya, apapun, kayak tadi kan nomor 1 kan disebut sesederhana apapun itu akan bisa membentuk fenomena stratifikasi sosial. Artinya, sesederhana apapun selama ada barang ataupun apapun yang dianggap bernilai, maka itu memungkinkan terjadinya pengelompokan. Contohnya, di dalam sebuah kelompok masyarakat menengah ke bawah, misalnya, kalau misalnya kita dibilang dia sama-sama levelnya itu level ya sederhana semua gitu ya. Tapi salah satu keluarga beli kulkas atau beli TV atau beli tiba-tiba punya handphone, smartphone yang iPhone misalnya gitu ya. Kalau smartphone biasa mungkin udah biasa, tapi salah satu keluarga beli iPhone gitu. Maka sangat mungkin terjadi setelah itu masyarakat dengan sendirinya kayak, wah si itu kaya nih. Jadi akan muncul istilah atau akan muncul sesuatu yang akhirnya membedakan orang tersebut dengan anggota kelompok lainnya. Dan orang yang memiliki barang tertentu yang dianggap bernilai itu, jadi kayak ngerasa dia memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan anggota kelompok lainnya yang tidak punya. Jadi kalau ditanya apa dasarnya, ya ini, ada sesuatu yang bernilai dan dihargai. Dan barang ataupun jasa ataupun bentuk ataupun value apapun ini itu akan berbeda di setiap kelompoknya. Semakin sederhana sebuah kelompok masyarakat, maka apapun bisa menjadi salah satu hal untuk menjadi potensi. Gitu. Jadi even sebuah bantal yang mungkin kita ngerasa bantal doang gitu ya, tapi di kelompok masyarakat ini karena semuanya itu kayak mungkin nggak pakai bantal, hanya dia yang pakai bantal, itu pun bisa jadi dasar terjadinya lapisan di masyarakat itu. Nah, tadi sempat saya singgung sebentar bahwa stratifikasi ini bisa terbentuk karena 2 hal. Yang pertama, dia terjadi dengan sendirinya, dan yang kedua adalah sengaja disusun untuk mengejar tujuan bersama. Kayak yang tadi yang saya sebutkan, yang teman-teman sebagai mahasiswa, teman-teman di kampus ada dosen dan mungkin nanti ada kaprodi dan segala. Jadi kayak di antara mahasiswa pun itu ada tingkatannya. Di antara dosen pun itu juga ada tingkatannya. Kayak gitu kan. Nah, tapi antara dosen dan mahasiswa pun itu juga ada tingkatannya. Nah, seperti kayak dosen dan mahasiswa, sebetulnya ini adalah stratifikasi sosial yang terbentuk dengan sendirinya. Artinya karena ada perbedaan, misalnya perbedaan tingkat pendidikan, karena misalnya di sini dosen memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan mahasiswa, yang artinya nanti membuat kedudukan dosen lebih tinggi. Tapi itu berada pada misalnya anggaplah kita sepantaran deh, sama-sama 25 tahun misalnya. Kalian usia berapa sih sekarang rata-rata? 25, Bu. 20, Bu. Oh iya bener ya, 25 ya. Ya nggak jauh beda lah ya. Jadi anggaplah kita sekarang sama-sama berada pada usia 25 tahun. Atau mungkin anggaplah saya di bawah kalian. Saya mungkin usianya 23 tahun. Nah, di setting forum ilmiah, misalnya kayak kita nih lagi kelas gitu ya, maka secara tidak langsung teman-teman akan lebih menghargai saya, lebih menghormati saya karena posisi saya adalah dosen dan teman-teman mahasiswa.
Jadi mungkin kalian akan cenderung manggil ya kayak tadi manggil Mbak, misalnya bukan Mbak, Bu biasanya bahkan kan manggil Bu, terus membahasakan diri kalian itu dengan istilah saya, terus bahasa yang lebih formal dan segala macamnya. Tapi ketika kita ketemu mungkin di setting yang berbeda, di misalnya kita lagi sama-sama olahraga di GBK misalnya, atau ya mungkin di setting yang berbeda deh, maka bisa jadi kedudukan kita sama. Sama-sama orang yang sedang berolahraga, sama-sama orang yang mencari sehat dan segala macamnya. Kalau mungkin kalian nggak tahu saya dosen misalnya, ketemu saya di luar, ya mungkin apalagi sepantaran, kita usianya sepantaran dan kalian nggak tahu saya dosen, mungkin kalian akan ngomong lo gue juga ke saya. Paham nggak? Jadi dengan kedudukan seorang dosen dan mahasiswa, akhirnya itu secara tidak langsung pun membuat lapisan yang ada di sebuah kelompok. Tetapi ketika setting itu ketika kondisi itu dibawa ke setting yang berbeda, mungkin akan berbeda lagi, gitu loh. Mungkin yang nanti dipermasalahkan bukan posisi dosen dan mahasiswa, tetapi mungkin dari keahlian. Kalau kita sama-sama ke GBK, nanti stratifikasinya bukan lagi dari lu dosen, lu mahasiswa sama aja gitu. Lu dokter mau siapapun jadi satu, tapi perbedaannya adalah ketika yang satunya misalnya kalau olahraga sekarang kan lagi happening kan lari ya. Yang larinya lebih lama atau lebih lebih jauh kilometernya atau pace-nya lebih lebih cepat misalnya seperti itu akan memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan yang lainnya. Paham nggak? Jadi artinya setting stratifikasi sosial itu bukan sesuatu yang saklek, yang ketika kita berada posisi di atas, kalau kita ketemu orang lain itu kita akan selalu posisi di atas, itu enggak. Kalian sekarang mungkin mahasiswa jadi ketua BEM di Urindo misalnya, dihormati nih oleh teman-teman BEM yang lainnya. Ketika kalian berangkat sendirian ke tempat yang lainnya, sama ketua BEM juga misalnya, akhirnya kan kalian akan setara dan ada lagi orang yang di atas kalian. Jadi jangan selalu merasa diri kalian itu berada pada posisi atas, lalu minta merasa dihormati sehingga kalian lupa bahwa setting berbeda itu punya lapisan yang berbeda juga. Gitu, ya. Jadi memang stratifikasi ini kayak mengajarkan kita bahwa kita tuh harus sadar diri di mana kita berada. Dan ketika kita berada, ya ada langit lagi yang dijunjung. Bukan hanya kita langitnya, tapi ada lagi langit yang harus dijunjung. Kayak gitu. Nah, sedangkan stratifikasi yang kedua adalah stratifikasi yang terjadi karena memang sengaja dibentuk. Ya kayak misalnya tadi ada ketua BEM, ada wakil ketua BEM, ada kepala atau kalau zaman saya itu namanya menteri ya, menteri Kominfo misalnya, menteri kebijakan publik dan menteri-menteri yang lain, baru nanti di level bawahnya baru ada anggota staf BEM biasa gitu. Nah, ini kan setiap posisi ini memiliki tanggung jawab dan tugasnya masing-masing. Yang karena ada kedudukan itu, pasti ada orang yang bertanggung jawab lebih daripada yang lainnya. Yang tujuan utamanya sama adalah sama-sama untuk misalnya membuat program kesehatan untuk Urindo misalnya. Tapi memang ada yang ditunjuk jadi ketua dan segala macamnya. Ya, jadi memang ada yang terbentuk sendirinya dan ada yang apa namanya dibuat sesuai dengan kebutuhan. Nah, tugas teman-teman tuh nanti tuh teman-teman pasti udah paham teorinya. Yang disampaikan Bu Dini udah di luar kepala, nggak masalah gitu. Sekarang berarti kalau teman-teman sudah paham dengan materinya, maka tugas kalian adalah berusaha menerapkan materi ini di kehidupan sehari-hari, terutama untuk topik kesehatan. Jadi misalnya bayangkan, karena nanti ujiannya seperti itu. Jadi misalnya pertanyaannya tuh nggak cuma jelaskan atau sebutkan proses yang terjadi pada stratifikasi sosial, terus teman-teman ngasih dengan sendirinya dan juga mengajar tujuan bersama gitu ya. Nanti pertanyaannya adalah lebih kepada
sebutkan proses terjadinya stratifikasi sosial dan contoh pada dunia kesehatan. Nah, kayak gitu. Jadi selalu saya usahakan dikaitkan dengan kesehatan. Efeknya apa nih? Kalau misalnya yang terjadi pada tenaga medis misalnya, jadi lebih spesifik seperti itu. Yang harapannya ketika teman-teman dihadapkan pada kondisi yang nyata di lapangan, teman-teman langsung ngeh, oh ini ada stratifikasi sosial. Oh ini akhirnya yang membuat seseorang itu memiliki posisi lebih tinggi dibandingkan yang lainnya. Oh kalau sudah seperti ini maka yang bisa saya lakukan adalah bla 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 dan segala macamnya. Karena setiap materi itu akan saling berhubungan ya antara mungkin topik mata kuliah sosio-antro dengan nanti teman-teman belajar kesehatan lingkungan, teman-teman belajar promosi kesehatan itu akan saling berhubungan satu sama lain, saling mendukung satu sama lain. Jadi dengan harapannya ketika teman-teman sudah paham yang namanya stratifikasi sosial, teman-teman sudah khatam dengan yang namanya mata kuliah sosio-antropologi kesehatan, ketika nanti teman-teman dibawa ke mata kuliah promosi kesehatan, teman-teman akan kebayang, oh ternyata untuk menyusun sebuah edukasi kesehatan yang perlu diperhatikan salah satunya adalah budaya masyarakat misalnya. Oh, ketika saya menyusun sebuah edukasi kesehatan dengan mempertimbangkan budaya kesehatan, maka saya pun harus mempertimbangkan lapisan-lapisan yang ada di masyarakat untuk nanti saya bisa mulai menyusun strategi siapa-siapa saja yang akan saya ajak diskusi di awal untuk nantinya tujuan saya ini bisa tercapai. Nah, jadi ketika teman-teman paham materi, teman-teman bisa bisa mengkaitkan dengan kejadian-kejadian yang ada di lapangan gitu. Nah, ini nanti tugas yang akan kalian kerjakan. Jadi, kalau di stratifikasi sosial itu, teman-teman harus berusaha menganalisis poin-poin yang ada di dalamnya. Sistem-sistem yang bisa kalian analisis antara lain yang pertama adalah sistem pertentangan. Artinya kayak apa sih yang membuat kelompok ini mulai berdiskusi ya, ibarat kata berdiskusi satu sama lain yang membuat pertentangan ini terjadi sehingga muncul yang namanya stratifikasi sosial. Yang kedua adalah menganalisis sistem distribusi hak-hak istimewa yang ada dalam kelompok, yang akhirnya membuat yang akhirnya membedakan. Oh ini dia penghasilannya membuat orang menghargai orang lain misalnya, ataupun kewenangannya dia, ataupun apapun itu deh distribusi hak-hak yang terjadi karena pertentangan yang ada di nomor 1. Lalu, nah ini tadi kayak yang tadi saya tanyakan kepada Mas Agung, bentuk penghormatannya yang dilakukan oleh orang lain itu seperti apa untuk diberikan kepada orang-orang yang memiliki level yang lebih tinggi. Dan yang keempat, teman-teman juga bisa menganalisis dari setiap kedudukan itu apa yang membedakan. Apakah misalnya ketika orang yang memiliki posisi yang lebih tinggi, pakaiannya jadi lebih formal dan segala macam. Rumahnya jadi bentuknya lebih bagus, ataupun ada perilaku khusus yang dia tampilkan untuk menunjukkan bahwa dia ini lebih tinggi posisinya dibandingkan orang lain. Yang kelima, menganalisis sirkulasi kedudukan. Ini tuh kayak lebih ke memungkinkan nggak ya untuk di setting tersebut. Misalnya kayak tadi di setting perkuliahan, seorang dosen dan mahasiswa itu dengan cepat berubah posisinya. Kalaupun bisa berubah dengan cepat itu karena apa? Kalaupun susah berubahnya itu karena apa? Dan yang keenam adalah menganalisis sistem solidaritas individu atau kelompok. Apakah solidaritas berdasarkan ikatan fungsional ataupun nilai tertentu. Jadi kayak teman-teman juga bisa menganalisis dalam sebuah kelompok masyarakat itu mereka solidnya karena apa gitu. Apakah karena mereka pada level yang sama lalu mereka lebih solid, atau karena tujuan yang sama mereka jadi lebih solid, atau karena apa? Nah, jadi ini nanti teman-teman akan mengerjakan poin ini 1 sampai 6, dikerjakan diketik aja 2 lembar, tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih, harus 2 lembar.
nanti yang sebelum nomor 1 sampai 6 adalah teman-teman menceritakan dulu stratifikasi sosial yang terjadi. Ambil contoh spesifik aja deh, contoh misalnya stratifikasi sosial kedudukan seorang dosen dan juga seorang mahasiswa di sebuah setting ilmiah yang kalian ceritakan, monggo bentuk lapisannya seperti apa. Baru teman-teman menganalisis nomor 1 sampai 6. Gitu ya. Jadi ceritakan dulu bentuknya, baru nanti dianalisis nomor 1 sampai 6, dikerjakan, diketik. Mungkin nanti saya kan materinya nggak banyak, nanti dikerjakan langsung. Dan kalau sudah disetorkan ke Mbak Desma, biar direkap, Mbak Desma yang akan setor ke saya. Dikumpulkannya hari ini juga soalnya. Gitu ya. Nah, kayak tadi saya sampaikan, jangan membayangkan penyebab stratifikasi itu harus selalu kekayaan, harus selalu sesuatu yang bernilai materi. Enggak, gitu. Memang kekayaan atau apapun yang bersifat materi itu menjadi salah satu ukuran. Tapi tidak satu-satunya. Kita bisa membedakan atau ya mengelompokkan kelompok masyarakat berdasarkan kayak tadi ada bahkan gender. Di mana kalau gender itu laki-laki biasanya di sebuah kelompok masyarakat memiliki atau dianggap memiliki kekuasaan yang lebih tinggi dalam mengambil keputusan dari seorang wanita. Yang artinya keputusan dari seorang wanita jarang didengarkan dibandingkan keputusan dari seorang laki-laki. Nah, itu adalah contoh ukuran yang dipakai atau dasar yang dipakai dalam melapis masyarakat. Nah, kalau di sini ada kekayaan, kekuasaan, kehormatan, dan juga ilmu pengetahuan. Oke, sekarang kita masuk ke dalam topik bentuk pelapisan sosial. Di sini kita mengenal ada 2 bentuk lapisan sosial, yaitu lapisan sosial terbuka dan juga yang tertutup. Apa itu yang terbuka dan tertutup gitu? Sebetulnya bentuk ini itu didasarkan kepada seberapa mudah atau sulitnya seseorang untuk naik tingkat, naik level yang lebih tinggi, naik ke lapisan yang lebih tinggi. Jadi kalau penjelasannya seperti itu, teman-teman kebayang ya, bahwa kalau yang tertutup, kita akan susah naik golongan, kecuali kita bisa mencapai kita bisa memenuhi poin yang menjadi dasar terbentuknya lapisan. Teman-teman bisa mencapai pada level seorang dosen ketika teman-teman bisa menyamai gelar dari seorang dosen. Misalnya nih, saya kan posisi sekarang S2 gitu ya, sedangkan teman-teman masih berjuang di S1. Maka teman-teman bisa nih mencapai posisi yang saya rasakan sekarang ketika nanti teman-teman sudah lulus dari S2 kayak gitu. Jadi itu masih memungkinkan untuk teman-teman dan masih cukup mudah untuk teman-teman mencapai itu. Nah, sedangkan untuk sistem lapisan tertutup itu tuh kayak sesuatu yang bawaan lahir, sesuatu yang kayaknya susah banget kita mencapai itu. Nah, misalnya untuk mendapatkan gelar seorang Raden atau gelar seorang Roro gitu kan. Itu kan hanya diberikan kepada kelompok masyarakat yang lahir dari golongan keraton. Sedangkan di luar itu, kita tidak boleh sembarangan menggunakan gelar kebangsaan itu. Yang akhirnya orang dengan gelar Raden, Roro, ataupun orang-orang yang memiliki keturunan menjadi seorang keturunan bangsawan biasanya dianggap lebih tinggi. Dan nanti akan penting untuk kita menghormati kelompok masyarakat ini yang akhirnya kita ada batasan-batasan tertentu. Contohnya seperti aturan dalam pernikahan. Kalau di Sulawesi mungkin Makassar ya kalau nggak salah ya.
teman-teman yang bergelar Andi itu pun memiliki posisi yang lebih tinggi dibandingkan yang lainnya. Kalau di Jawa kan Raden, Roro. Kalau setahu saya ya, teman saya yang ada gelar Andi di namanya itu maka mereka termasuk dalam golongan bangsawan kalau di daerah Sulawesi. Yang artinya untuk golongan-golongan ini itu tuh nggak mudah mencari pasangan, biasanya seperti itu. Harus yang setara. Misalnya kita lahir di keluarga bangsawan gitu. Apalagi misalnya kayak paling gampang sih di Bali ya. Di Bali kan jelas tuh kastanya ada 4, ada Brahma, Wisnu, Sudra, sama satu lagi tuh Ksatria kalau nggak salah. Yang paling tinggi Brahma. Akan susah dari golongan Brahma menikah dengan orang dari golongan Sudra. Kalaupun diizinkan, itu tuh alot banget prosesnya. Kalaupun diizinkan juga, biasanya yang laki-laki harus lebih tinggi dibandingkan yang perempuan. Baru nanti kayak gelar itu bisa diturunkan dan segala macam. Kalau enggak, biasanya akan terputus gelarnya dan segala macam. Nah, kalau misalnya di kehidupan kita yang lebih relate, mungkin kita nggak relate ya dengan kasta-kasta itu. Tapi akan lebih relate kalau kita, misalnya nih teman-teman nanti sekolah sampai S3. Bahkan teman-teman jadi profesor. Dan setinggi-tingginya kalian sekolah lah. Kalian ingin menikah dengan pasangan yang mungkin mohon maaf, lulusannya hanya SD. Saya yakin orang tua kalian tidak akan serta-merta mengizinkan itu. Karena apa? Karena di masyarakat kita ada value ada budaya yang menganggap bahwa menikahlah dengan orang yang setara. Contoh paling gampangnya adalah menikahlah orang yang memiliki tingkat pendidikan selevel dengan kita. Jadi kalau misalnya kita S1, harapan orang tua minimal kita sama-sama menikah dengan orang yang lulusan S1 juga. Ini bukan saya wah Budi ini banget nih, enggak. Tapi ini kita menceritakan kondisi yang real yang ada pada masyarakat. Nah, jadi kalau tadi kalian mungkin tidak kebayang sistem lapisan tertutup seperti apa, untuk apalagi dalam sebuah pernikahan gitu ya. Kalau yang tadi di gelar bangsawan, kita mungkin nggak relate. Kasta di Bali mungkin kita nggak relate, tapi saya yakin teman-teman akan relate ketika contohnya adalah tentang gelar pendidikan yang akhirnya itu akan membatasi teman-teman contohnya dalam memilih pasangan nanti gitu. Ya karena sebetulnya karena diduga ketika seseorang dengan tingkat level pendidikan yang jauh, maka pola pikirnya itu akan sangat berbeda yang nantinya akan membuat pernikahan itu menjadi tidak lancar dan segala macamnya. Itu kan yang ada di masyarakat itu seperti itu. Nah, itu adalah contoh sistem lapisan tertutup. Sehingga ketika kita mau mencapai posisi yang sama, itu akan jauh lebih susah dibandingkan yang sistem lapisan yang kedua, yaitu yang terbuka. Kalau di sistem lapisan yang kedua ini, teman-teman memiliki hak yang sama. Mau berusaha sama-sama pun bisa untuk bisa naik jabatan dalam tanda kutip. Tapi bahkan teman-teman pun juga bisa turun lapisan, tergantung nanti value apa yang dipakai atau benda tanda kutip ya, benda berharga apa yang dijadikan dasar terbentuknya lapisan ini. Oke, yang selanjutnya ini kayaknya lebih singkat lagi kayak dari kelas sebelah. Aduh, sebentar ya. Oke. Nah, ketika kita berada pada sebuah kelompok masyarakat yang terjadi sistem pelapisan sosial ini, maka efeknya adalah setiap orang akan memiliki kedudukan maupun peranan tertentu. Kayak misalnya kayak tadi dicontohkan lagi, sederhananya adalah ada dosen dan ada juga mahasiswa. Dosen itu kedudukan, mahasiswa itu kedudukan. Perannya, maka kedudukan seorang dosen, dia harus menjaga sikap di depan mahasiswanya. Karena itu yang diharapkan oleh mahasiswa terhadap dosennya. Nggak mungkin dong kalian mengharap dosen yang
apa ya, mungkin berperilaku yang tidak baik gitulah istilahnya ya. Kalian pasti akan membayangkan dosen itu panutan, maka dia harus bisa berperilaku sesuai norma yang ada, dia harus bisa berperilaku sesuai dengan harapan atau ekspektasi kalian sebagai mahasiswa kepada seorang dosennya. Dan dosen pun harus melakukan itu gitu loh. Jadi balik lagi, setiap peranan, setiap kedudukan itu akan memiliki konsekuensi-konsekuensi yang akhirnya membuat seseorang itu harus berlaku sesuai dengan apa yang diharapkan atau apa yang sesuai dengan norma. Kayak gitu. Coba kita lihat satu-satu ya. Nah, sekarang ini yang pertama adalah kedudukan. Kedudukan ini diartikan sebagai tempat seseorang dalam kelompok sosial. Jadi lebih dikatakan sebagai posisi seseorang. Kedudukan sosial adalah tempat seseorang secara umum dalam masyarakatnya sehubungan dengan orang lain. Dalam artian ini hak dan juga kewajibannya. Kedudukan sosial mempengaruhi status seseorang dalam kelompok sosial yang berbeda. Jadi setiap individu itu, karena tadi saya bilang stratifikasi sosial itu bisa terjadi dimanapun dan kapanpun, dan mungkin bentuknya akan berbeda-beda. Artinya setiap orang itu bisa memiliki kedudukan yang berbeda-beda juga. Di kelas ini mungkin kedudukan kalian ada di bawah seorang dosen. Tapi di level yang lain atau di settingan yang lain, mungkin teman-teman memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari seorang dosen. Contohnya, ketika teman-teman menjadi seorang imam masjid, misalnya ya. Even dosen kalian ada di sana, kalian akan dianggap lebih tinggi karena kalian lebih memahami agama, dianggap lebih memahami agama. Dan kalian akan lebih dihormati di sana ketika kalian memiliki kemampuan agama yang lebih tinggi di setting keagamaan. Paham ya? Jadi setiap orang itu akan memiliki kedudukan yang berbeda-beda, memungkinkan memiliki kedudukan yang berbeda-beda ketika berada pada lingkungan yang berbeda-beda juga. Nah, kedudukan ini itu ada 3 macam. Status ini akan ada 3 macam. Yang pertama yang namanya ascribe status. Jadi status yang kita terima tanpa kita usaha, tanpa kita, ya pokoknya kita lahir tuh kita udah punya status tertentu deh. Itu adalah ascribe status. Biasanya ini diperoleh dari kelahiran yang nggak bisa diganggu-gugat. Misalnya kita lahir kayak tadi tuh gelar bangsawan, kayak gitu. Ataupun gender. Ketika kita tinggal di kelompok masyarakat yang masih sangat mengagungkan gender, maka contohnya apa ya? Kalau di orang Jawa gitu ya, di budaya Jawa, budayanya itu masih yang laki-laki itu posisinya lebih tinggi dibandingkan perempuan. Jadi ketika kita terlahir sebagai perempuan, kita tuh bukan yang bisa protes ini itu dan segala macamnya gitu, karena balik lagi di budaya Jawa istri harus tunduk kepada suami. Kalau nanti teman-teman mungkin berada di setting yang berbeda di budaya Padang gitu ya, bahkan laki-laki yang harus dalam tanda kutip membeli perempuan misalnya, ketika menikah itu maharnya berbeda. Kalau mungkin apa ya, pokoknya akan sangat dihargai gitu perempuan di setting yang atau di budaya yang lain. Itu tuh sangat mungkin terjadi dan itu adalah ascribe status. Yang kedua, nah yang bisa kita ikhtiarkan tuh sebetulnya yang nomor 2, status yang kita usahakan. Yang kita dapat karena kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Gitu. Misalnya nanti kalau di pekerjaan, itu teman-teman berusaha bekerja sebaik mungkin untuk bisa pada level tertentu, untuk bisa mendapatkan hak-hak di level itu, agar teman-teman bisa punya anak buah dan segala macamnya. Nah, biasanya ini kan termasuk di sistem stratifikasi yang terbuka, di mana semua orang itu punya hak yang sama. Ada lagi nih yang ketiga, kita mungkin bukan terlahir di bangsawan, apa namanya, di keluarga bangsawan.
tapi kita bisa mendapatkan mendapatkan gelar itu ketika mungkin kita apa ya istilahnya, punya kedudukan tertentu, kayak misalnya presiden. Presiden itu kan banyak yang mendapatkan gelar dari masyarakat adat ya. Sedangkan sebetulnya untuk mendapatkan gelar dari masyarakat adat itu seseorang harus banyak yang harus dilakukan sampai dia bisa mendapatkan gelar itu. Dan dia pun seharusnya punya tanggung jawab tertentu terhadap gelarnya. Tapi khususon gitu ya, khusus di assign status ini, status yang sifatnya itu diberikan, kedudukan diperoleh, tapi dia tidak diwajibkan untuk melakukan atau berperilaku sesuai apa yang diberikan, paham nggak? Jadi kayak misalnya harus puasa ini itu misalnya nih untuk dapat status ini dia harus puasa ini itu dia nggak perlu melakukan lagi karena kedudukan ini adalah atau status ini diberikan oleh petinggi di sana dan segala macamnya. Ya, jadi ada 3 macam jenis kedudukan. Nah, kedudukan ini dapat dilihat pada kehidupan sehari-hari melalui ciri-ciri tertentu. Dalam ilmu sosiologi disebut dengan status simbol. Jadi, kita bisa menganalisis orang yang berbeda levelnya dengan kita itu dengan banyak cara. Contohnya dari cara berpakaian, dengan cara mengisi waktu luang mungkin, dari cara dia berkendara, ataupun dari kebiasaan-kebiasaan lainnya. Yang ini nanti saya harapkan teman-teman bisa menganalisis di sistem analis stratifikasi sosial tadi ya. Jadi misalnya orang dengan kedudukan tertentu itu biasanya dia berpenampilannya seperti apa, atau adakah perilaku khusus yang ditampilkan agar dia terlihat berbeda dengan yang lainnya, kayak gitu. Oke, sedangkan yang kedua ini adalah peranan atau roles. Ini tuh kayak sebuah hal yang akhirnya mengikuti sebuah kedudukan. Ketika ada kedudukan, maka ada peranan. Ketika kita menjadi seorang pemimpin, maka akan ada harapan dari orang-orang kita berperan seperti apa. Gitu. Jadi kalau misalnya kita memilih seorang pemimpin, kita kan udah kebayang ya, seharusnya pemimpin itu adalah yang A, B, C, D misalnya. Maka kita pun akan memilih pemimpin yang bisa memenuhi kriteria A, B, C, D kita. Nah, ketika orang itu sudah menjabat jadi seorang pemimpin dan dia tidak bisa memenuhi si A, B, C, D tadi, kita akan berontak tuh, kita akan protes. Kok dia nggak bisa seperti ini, kok dia nggak bisa seperti itu. Akhirnya kita akan secara tidak langsung akan memberikan tekanan kepada orang yang memiliki kedudukan tersebut. Nah, ini 3 hal terkait peranan. 1, meliputi norma yang dihubungkan dengan posisi yang ada dalam masyarakat. Yang kedua, konsep perihal yang dapat dilakukan individu dalam masyarakat, jadi berkaitan dengan apa-apa saja yang bisa dilakukan dan apa-apa saja yang tidak bisa dilakukan. Dan yang ketiga adalah peranan dapat dikatakan sebagai perilakuan individu yang penting bagi struktur sosial. Jadi lebih kepada peranan itu kayak ya ekspektasi orang-orang terhadap sebuah kedudukan. Sehingga ketika seseorang tidak bisa mencapai itu, orang-orang dianggap tidak mampu, yang akhirnya yaitu tadi terjadi demonstrasi dan segala macamnya ya, kalau itu berkaitan dengan pimpinan, yang akhirnya membuat orang itu mentok-mentok mengundurkan diri dari posisinya. Nah, disebutkan pembahasan peranan ini dianggap penting karena 1, peranan harus dilaksanakan bila struktur masyarakat ingin dipertahankan keberlangsungannya. Jadi karena kita sudah punya ekspektasi tertentu, kita ada harapan-harapan tertentu, terutama itu peranan yang sifatnya itu achieve ya, diperoleh dengan susah payah, maka kalau kita ingin berada pada stay di posisi di atas, untuk mencapai tujuan tertentu, kita kan harus menyesuaikan dengan peranan yang ada. Kalau kita nggak bisa itu, ya gimana caranya tujuan itu bisa tercapai? Paham nggak sampai sini? Dan yang kedua adalah peranan sebaiknya diberikan kepada seseorang yang dianggap mampu melakukan. Karena yang ketiga, kalau dia tidak bisa berperan sesuai dengan harapannya, maka dia akan cenderung
memilih mundur. Contohnya paling gampang kayak mungkin teman-teman akan sering menemukan seorang perempuan karena dia memiliki peranan atau kedudukan di rumah tangga itu sebagai istri dan mungkin menjadi seorang ibu, yang artinya dia sebagai istri itu dia punya peranannya, dan dia sebagai ibu itu dia punya peranannya sendiri di dalam sebuah rumah tangga. Ketika dia pindah setting ke lingkungan pekerjaan, ada hal-hal yang harus dikorbankan. Contohnya, ketika dia berada dia sebagai ibu pekerja, maka dia harus mengorbankan waktunya dengan keluarga. Nah, ketika dirasa pengorbanan yang diberikan itu terlalu besar untuk sebuah kedudukan dan mengorbankan kedudukan yang lain, maka seseorang akan memilih untuk melepas satu kedudukan dan mempertahankan kedudukan yang lain, yang dianggap mana kedudukan yang lebih tinggi, bukan lebih tinggi, mana kedudukan yang lebih membuat seseorang itu nyaman dan segala macamnya. Paham ya? Jadi kedudukan itu, balik lagi, kedudukan itu akan berjalan sepaket dengan peranannya. Ketika peranan itu tidak bisa dipenuhi, maka seseorang biasanya akan melepaskan satu kedudukan tersebut. Nah, kedudukan ini akhirnya apa? Diperebutkan lagi kan oleh orang-orang lain yang menginginkan posisi yang sama dengan dia merasa bahwa pengorbanannya mungkin tidak akan sebesar orang yang tadi. Seperti itu. Nah, sekarang kalau ditanya fungsinya apa sih stratifikasi sosial gitu ya. Menurut Kingsley Dawes ini, yang pertama dia akan menjelaskan kedudukan seseorang dalam masyarakat, menjelaskan tugasnya dia apa, dan dia akan memberikan dampak kepada masyarakat. Contohnya kayak tadi, terutama untuk stratifikasi sosial yang dibentuk dengan sengaja, yang untuk tujuannya itu mencapai sebuah tujuan. Gitu. Yang kedua adalah adanya distribusi penghargaan dengan sendirinya membentuk stratifikasi sosial. Ini kita ngomongin kalau di sistem lapisan terbuka ya, yang stratifikasi itu diusahakan bersama gitu. Ketika ada satu barang atau satu hal yang dinilai berharga, contohnya kayak bentuknya penghargaan, maka harapannya adalah orang akan berlomba-lomba mendapatkan penghargaan tersebut. Dampak di pekerjaan seharusnya dengan adanya penghargaan ini orang berlomba-lomba, maka tujuan terbentuknya kelompok ini atau tujuan pekerjaannya itu akan lebih mudah dicapai ketika seseorang sama-sama berlomba ingin menjadi yang terbaik dan ingin segera mendapatkan posisi tertentu dan ingin segera menyelesaikan tugasnya. Dampaknya positifnya ke arah sana. Dan biasanya penghargaannya ini biasanya bersifat ekonomik karena kan ya sifat dasar manusia ya, kayak yang kemarin kita bahas tentang teori pertukaran perilaku gitu ya. Seseorang akan cenderung berperilaku tertentu ketika dia mendapatkan manfaatnya, dan biasanya manfaatnya itu sesuatu yang bisa dinilai secara ekonomis seperti itu. Udah, itu aja. Oke. Hari ini materi kita cukup singkat. Kira-kira ada yang mau didiskusikan dulu sebelum saya mengakhiri perkuliahan? Maaf Ibu mau bertanya, nanti ini dikirimnya dalam bentuk Word atau di PDF-in Bu? Word aja lah. Atau Word aja deh, karena nanti kan Mbak Desma kan copy. Ini maksudnya yang dikirim dari teman-teman ke Mbak Desma atau Mbak Desma yang ke saya? Saya ke Ibu. Oh, kalau gitu PDF aja. Oh, dijadiin Kalau satu Ibu. misalnya, iya, dijadiin satu. Jadi nanti Mbak Desma kan ngerekap tuh. Makanya nanti kalau yang teman-teman ke Mbak Desma Word aja. Jadi biar Mbak Desma bisa copy paste setiap setiap materi. Jadi nanti ini satu kelas berapa orang sih? 18 ya kalau nggak salah ya. Kan Iya. 2 lembar tuh tiap orang. Jadi nanti totalnya ada 36 lembar dalam satu file. Gitu. Jadi nanti urutannya ya udah siapa yang
entah mau diurutin absen boleh, bebas Mbak Desma nanti mau ngurutinnya berdasarkan apa. Pokoknya langsung bersambung aja setiap mahasiswa, tapi dibedakan lembarnya ya. Jadi kalau ada satu lembar mahasiswa yang mungkin halaman keduanya dia cuma 3/4 ya, yang mahasiswa selanjutnya nggak usah dinaikin, biarin aja di halaman selanjutnya. Gitu ya, nanti jadi satu file yang dikumpulkan ke WA aja, nggak usah ke email. Jadi nanti teman-teman tugasnya yang tadi seperti yang saya sampaikan bahwa ceritakan dulu tentang stratifikasi sosial yang terjadi, nggak usah yang jauh-jauh, yang ada di lingkungan sekitar kalian aja, lalu analisis berdasarkan 6 hal itu. Tapi saya harapkan settingnya masih setting kesehatan ya, jangan terlalu luas settingnya karena kita kan berusaha mencoba menganalisis yang ada di masyarakat gitu. Ada yang mau ditanyakan lagi, terutama terkaitan dengan tugas? Enggak. Izin bertanya, Bu. Bu, Boleh. maaf Bu, mau nanya. Bentar, Mbak Yasmin dulu ya. Berarti jadinya Silakan, kayak Mbak gini ya, Bu, Yasmin. kalau misalkan yang kesehatan dilihat dari BPJS-nya enggak sih, Bu, gitu kan ya, Bu ya? Boleh, boleh. Maksudnya kan yang BPJS Selama biasanya nanti lebih didahulukan atau enggak? Gitu deh, Bu. Nah, boleh, tapi saran saya adalah usahakan ini sesuatu yang sifatnya terlihat ya, maksudnya sesuatu yang memang terjadi, jangan sampai ini berdasarkan asumsi kita, karena takutnya kalau berdasarkan asumsi nanti ke belakangnya kita akan lebih susah menganalisisnya. Tapi sesuatu yang terlihat aja, misalnya kayak tadi contohnya adalah dosen dan mahasiswa, itu kan adalah sesuatu yang sangat terlihat, misalnya. Atau nanti teman-teman ya bebas lah pokoknya sebisa mungkin sesuatu yang stratifikasinya tuh akhirnya efeknya akan terlihat di masyarakat. Boleh kalau mau BPJS selama itu terjadi di lapangan. Oke, oke. Terus Mas Kadafi apa? Muammar Kadafi apa? Ini Bu, ini kan kata Ibu stratifikasi sosialnya tentang kesehatan ya Bu. Kalau saya kan saya kerjanya di perhotelan, boleh nggak sih bahas stratifikasi sosialnya tentang di kehotelan Bu? Kalau saran saya sih coba cari yang di kesehatan dulu. Entah setting itu setting masyarakat mungkin di sekitaran Mas Muammar Kadafi atau mungkin ya kalau ada nggak setting perhotelan yang kira-kira masih bisa ada kaitannya dengan kesehatan, entah itu bagaimana dia menerima layanan medisnya atau misalnya dari tamu hotel dibedakan dari layanan medisnya atau apa itu ya monggo kalau misalnya itu masih ada kaitannya dengan kesehatan. Sebisa mungkin dikait-kaitin aja lah. Kalau nggak ada dikait-kaitin deh. Coba cari yang bisa dikait-kaitin gitu ya. Jadi ini Baik, Bu. biar teman-teman terbiasa membuat analisis yang terjadi di kelompok masyarakat dari setting kesehatan masyarakat. Jadi ketika nanti ada soal ujian berkaitan dengan, kan nggak mungkin nih saya nanti nanya atau buat settingnya itu setting yang terlalu luas gitu ya. Pasti akan saya spesifikkan di setting kesehatan. Jadi nanti biar kalian itu lebih peka gitu dalam artian ketika ngelihat ada masalah di masyarakat, kalian bisa langsung mengkaitkannya itu dengan kesehatan. Ya balik lagi ya, karena kita kuliahnya kesehatan masyarakat. Jadi kita akan terbiasa peka dengan kondisi kesehatan masyarakat yang ada di lapangan. Gitu teman-teman. Oke, kalau nggak ada silahkan mengerjakan dulu. Ini masih ada waktu sekitar 40 menitan. Saya harap bisa selesai di saat ini juga. Jadi teman-teman nggak perlu menunda-nunda lagi, nggak perlu nanti alasannya lupa, enggak, saya tidak menerima alasan ketinggalan, belum ini udah Mbak Desma maksimal jam 12 malam. Mbak Desma boleh kirim WA ke saya, walaupun saya nggak akan balas jam 12 malam gitu ya, tapi saya akan cek nanti siapa-siapa saja yang sudah mengumpulkan. Jadi kalau nanti misalnya Mbak Desma udah mengumpulin nih, tapi si mahasiswa itu belum selesai juga, tinggal aja udah ya, nggak usah ditunggu-tungguin karena ini waktunya masih untuk jam saya aja masih panjang dan 2 lembar tuh singkat kok teman-teman. Oke?
Baik, kalau misalnya tidak ada lagi yang mau didiskusikan, saya izin mengakhiri perkuliahan pagi ini. Sampai ketemu lagi minggu depan, insya Allah, dengan topik yang apa ya topiknya minggu depan, tapi kayaknya mirip-mirip deh dengan topik ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sehat-sehat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Selamat siang, Bu. Ibu.